Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat-nikmatnya, yang kembali Allah Subhanahu wa taala dengan nikmatnya kita bisa berkumpul, bertemu dengan saudara-saudara sesama muslim, insyaallah dengan tujuan yang sama, untuk mencari ilmu, untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, menghilangkan kebodohan dari diri-diri kita, dan kebaikan-kebaikan yang kita tuju. Tidak ada niatan yang lain, insyaallah tidak ada niatan karena dunia, karena satu partai, karena satu golongan, atau karena makanan yang akan dihidangkan. InsyaAllah tidak ada begitu, tapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan sesuai yang menjadi niatan kita. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan ngaji kita. Tawakal ya. Jadi tujuan kita hidup di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan ibadah itu adalah sesuatu yang kita lakukan ataupun kita ucapkan yang Allah Subhanahu wa taala ridho, Allah Subhanahu wa taala senang, baik yang nampak ataupun yang tidak nampak. Jadi ibadah itu adalah ismun jami'un lima yuhibbullah wa yardahu minal aqwali wal af'al zahira wal batinah. Ibadah itu adalah sebuah nama yang mencakup apa saja yang Allah Subhanahu wa taala senangi, Allah Subhanahu wa taala ridhoi, baik ucapan ataupun perbuatan yang nampak maupun yang tidak nampak. Kemudian ibadah yang tidak nampak atau ibadah hati, diantaranya adalah kemarin sudah kita bahas khauf, roja, apa lagi? Atau sebelumnya ada khauf, roja, dan kita masuk pada pembahasan yang lainnya yaitu tawakal. Ini adalah perbuatan hati atau amalan hati atau ibadah hati. Wa dalilu tawakkal qauluhu ta'ala. Ya benar itu Pak Sultan ya? Karena buku saya hilang. Wa dalilu tawakkal qauluhu ta'ala. Tawakul ya. Kalau bahasa kita tawakal. Dan dalil tawakal adalah firman Allah Ta'ala, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan kepada Allah lah hendaknya kalian bertawakal jika kalian orang-orang yang beriman. Wa qauluhu, dan firman-Nya juga, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuhu. Wa man, dan barang siapa yatawakal, dia bertawakal 'alallahi, kepada Allah, fahuwa hasbuhu, fahuwa, maka dia, Allah Subhanahu wa taala, hasbuhu, akan mencukupinya, akan mencukupi kebutuhannya. Ini adalah dua dalil yang dibawakan oleh penulis tentang tawakal. yakni tawakal itu berserah diri, artinya kita ya, bergantung, menggantungkan diri kepada sesuatu, atau berserah diri kepada sesuatu, yaitu bergantung diri kepadanya. Itu secara bahasa. Jadi at-tawakkulu ala syai'i wa huwal i'timadu alaihi. Itu tawakal secara bahasa. Berserah diri kepada sesuatu
yaitu menggantungkan diri kepada sesuatu itu. Secara istilah, tawakal itu adalah benarnya ketergantungan kita kepada Allah disertai keyakinan penuh dan mengambil sebab-sebab. Jadi sebab tawakal itu tidak meninggalkan sebab. Makanya tawakal atau berserah diri atau pasrah yang benar itu bukan pasrah bongkoan. Itu bukan pasrah bongkoan. Seperti pasrahnya pengantin putra kepada pengantin putri oleh apa? Wakil dari pengantin putra gitu. Biasanya kan pengantin itu kan di acaranya di putri. Itu biasanya ada penyerahan dari pihak pengantin putra kepada pihak pengantin putri. Sebenarnya kuali mestinya. Yang putri itu diserahkan kepada yang putra gitu. Tapi karena yang punya hajat dan sebagainya itu di pihak putri, maka di sini umumnya itu pengantin putra diserahkan kepada pihak pengantin putri. Nanti oleh pihak pengantin putri, putrinya diserahkan bapaknya sama mantunya gitu, mantunya. Nah, itu biasanya wis pokoknya pasrah bongkoan ya. Keliru kalau pasrahnya bongkoan itu dalam arti tawakal yang benar tidak seperti itu. Dan nyatanya ya orang pasrah bongkoan tenan, gak diterima kira-kira mbek mertua nek pasrah bongkoan. Mosok nganten gak popo belas di pasrahno bongkoan ya gak diterima kira-kira. Bantal guling ora nggawa. Ya. Jadi pasrah yang benar atau tawakal yang benar di dalam agama Islam itu tidak meninggalkan sebab-sebab. Ya, orang pasrah bongkoan, orang ngono itu. Jadi secara istilah yaitu benarnya ketergantungan kepada Allah disertai keyakinan dan mengambil sebab-sebab yang menjadikan dia bisa tawakal. Maka disebutkan oleh mu'alif di sini, ini di buku yang lainnya. Jadi harus benar-benar bertawakal itu disertai dengan 3 unsur gitu. Ada 3 unsur yang harus ada pada tawakal. Yang pertama adalah asidqu fil i'timadi 'ala Allah azza wa jalla. Jadi benar di dalam bergantung kepada Allah. Jujur jujur bergantungnya kepada Allah, benar-benar jujur, tidak membujui gitu. Tidak sekedar omongan gitu. Tapi jujur di dalam bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi janjinya. Jadi harus sertai juga kepercayaan kepada Allah bahwasanya Allah itu akan memenuhi janjinya, tidak akan mengingkari janji. Tidak akan mengingkari janji. Jadi orang yang bertawakal itu jujur di dalam tawakalnya, dalam ketergantungannya kepada Allah. Dia juga yakin Allah itu akan memenuhi janjinya. Ya, kalau dalam ayat tadi misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Ya, wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi dia. Ya, yakin seyakin-yakinnya tanpa keraguan bahwasanya Allah akan memenuhi janjinya kalau dia bertawakal. Nah, dia sendiri betul-betul di dalam keyakinannya, di dalam ketergantungan kepada Allah. Benar jujur ketergantungan kepada Allah, bukan bergantung kepada selainnya. Kadang-kadang kita nggak yakin gitu, masih atau kurang keyakinan, kurang jujurnya gitu dalam berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyo ne iyo lah kadang ngono. Jadi budal miyang ngono ya sudah tawakal usaha mencari sebab dengan pergi melaut. Ngono ku ya kadang-kadang gak yakin. Ya Allah akan memberikan rizki kepadanya, mencukupinya, sehingga lari ke dukun dhisik.
Ya, lari ke dukun, gak mantep. Itu kan berarti kurang jujurnya. Kurang jujurnya. Jadi yang pertama tadi saya ulangi, yang harus ada pada tawakal adalah jujur di dalam bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, atau ketergantungannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu jujur. Yang kedua, yakin betul, sikoh, ya, kokoh, enggak tergoyahkan keyakinannya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi janjinya. Dan yang ketiga adalah mengambil sebab, ora menengai wae. Ora menengai wae. Pokoknya aku tawakal kepada Allah. Jadi umpamane iku ono panganan ngono ngono. Wis jelas ketok panganan itu. Wis tawakal kepada Allah kene wae kok mlayu rene dhewe misalnya. Ya enggak mungkin kalau enggak kita ambil gitu. Sebabnya dia datang ke kita karena kita ambil atau diantarkan oleh teman. Jadi tidak pas rebengkoan. Nyabrang dalan ya mlaku wae kan tengok kanan tengok kiri. Wayahe mati mati. Ya tubruk-tubruk. Enggak begitu, tetap kita harus mencari sebab, lihat kanan, lihat ke kiri gitu. Orang kok terus nyelonong wae gitu. Enggak mau kerja, enggak mau kawin, pengen di anak, ya mana mungkin. Ya, tapi pengen di anak enggak mau kawin gitu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi yang ketiga ini adalah dengan mencari sebab. Oleh karena itulah Rasulullah SAW memberikan contoh tawakal yang benar. Itu bertawakallah kalian seperti burung. Gimana burung itu dalam bertawakal? Dia pergi lepas dari sarangnya ketika pagi, mana blekok-blekok itu singgone pantai WP sama disebut gak penak WPK gitu. Itu kan pagi-pagi berangkat ke barat. Nanti kalau sore hari kita lihat itu di langit itu dia pergi ke timur, pulang ke sarangnya. Itu sudah tiap hari kita dari kecil kita lihat itu. Kalau pagi-pagi blekok-blekok itu pergi ke barat ngulon, ke sore ngetan. Biasanya yang paling kuat itu yang paling depan, disusul yang paling anak-anak di belakang. Gitu. Formasinya kan begitu, segitiga gitu formasinya gitu. Itu mereka tahu itu. Ya. Itu tawakal. Rasulullah SAW menyuruh kita tawakal seperti burung. Jadi yang dicontohkan Rasulullah SAW itu mesti benar. Gitu. Yang untuk apa dicontohkan untuk kita tiru tapi gak benar. Gitu. Tawakallah kalian seperti tawakalnya burung. Gimana tawakalnya burung? Apakah dia diem aja di sarangnya gak metu gak apa? Tidak. Burung itu pergi keluar. Kalau dibandingkan kita ya gak ada apa-apanya. Kita itu masih bisa merencanakan nanti kita perginya kemana, terus apa yang dikerjakan. Burung ndak, pokoknya metu teko sarangi. Gitu. Nek awake dhewe kira-kira pokoknya miang budal miang, nanti segorone Allah. Gitu. Pergi. Ya sambil ngelmoni kira-kira nanti kan gitu. Tetap karena kita punya indra sebagainya. Tawakal burung yang tidak punya begitu perangkat yang seperti kita miliki, otak dan sebagainya, itu mereka pergi tawakal sudah. Anaknya ditinggal di sarang, dia pergi nggak angkur-angkuran di sarang. Ya, tawakal ndak, itu bukan tawakal. Makanya dia pergi pulang dengan keadaan kenyang. Nah, kalau kita mau tawakal ya seperti itu, ada usaha yang kita lakukan. Berapa-berapanya Allah yang berikan keputusan. Wis ana takrani rezeki, tapi kita harus pergi. Ya, harus pergi, harus usaha gitu. Itu tawakal yang benar. Suatu ketika ada sahabat yang datang kepada Rasulullah SAW, lalu ditanya oleh beliau, "Kamu naik apa, Mas?" "Saya bawa kendaraan ya, Rasulullah." Ya, kendaraan unta lah zaman itu. "Mana kendaraanmu?" "Saya tawakal kepada Allah." "Saya tawakal." Kata Rasulullah, "Cancangan dhisik gitu. Jadi ikatlah kendaraanmu baru kamu bertawakal kepada Allah." Artinya ada usaha untuk menyelamatkan agar tidak lepas. Bukan kok tawakal hilang-hilang, enggak gitu. Ya, ketika kita sudah berusaha, fatawakal Allah, maka baru tawakal kepada Allah. Ada usaha. Fa idza azamta fatawakal Allah.
Dan jika kalian sudah bersungguh-sungguh, ya, sudah mengusahakan, sudah komitmen dengan itu, usaha maksimal mungkin, bertawakal kepada, pasrahkan kepada Allah. Budal miyang, sebagai budal miyang. Ya, cari usaha budal miyang. Nek gak duwe goro ya ono pasar, budal pasar. Ya, atau ngingoni opo, ya, usaha. Nanti Allah yang mencukupi. Kita sudah membuktikan, gitu. Kita sudah membuktikan, sudah memantaskan diri, pantas untuk diberi orang ini. Karena dia sudah berusaha. Nah, kita nggak pantas belas ya pantas gak dikasih, nggak pantas. Kita nggak berusaha. Ya. Sukai usaha wae, nanti Allah yang nyukupi. Ya, nanti Allah yang cukupi. Kadang-kadang dihitung-hitung secara manusiawi gak nutung loh. Anak sakmi ini usahane mau ngono tok gaji ketok gajine. Tapi kok ya iso urip kabeh. Ya iso sekolah kabeh gitu. Kadang-kadang nggak cukup dipikir dihitung-hitungan manusia. Gitu. Sing penting usaha. Ya usaha apa wae. Nah, aku ya usaha ini gitu. Usaha. Gitu. Usaha. Gitu. Allah yang nyukupi, wae mantu ya mantu gitu. Ya usaha. Ya. Jadi Allah yang nyukupi. Gitu. Sebagaimana yang Allah janjikan atau firmankan, wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Jadi 3 unsur yang harus ada pada tawakal supaya tawakal kita benar, jujur di dalam bergantung kepada Allah. Yang kedua yakin bahwasanya Allah akan memenuhi janjinya, dan yang ketiga adalah mengambil sebab-sebab. Ya. Kemudian rohbah ya. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang tawakal tadi, dan kepada Allah lah hendaknya kalian bertawakal jika kalian orang-orang yang beriman. Jadi ini kaitannya dengan akidah, dengan keimanan tawakal. Ya, tunjukkan kalau kita memang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kita harus tawakal kepada Allah, menyerahkan diri kita, urusan kita semua ada pada tangan Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita berusaha, dan Allah akan mencukupi. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Wa dalilur rahbati wa rahbati wal khusyu'i. Dan dalil rohbah. Rohbah itu penuh harap. Artinya penuh harap. Wa rahbah, beda huruf, hampir sama bunyinya, beda huruf. Artinya beda, cemas. Nah, inilah bedanya bahasa Arab dengan bahasa yang lainnya termasuk bahasa Indonesia. Makanya harus betul-betul dipelajari makhrajnya, ya, terkait dengan Al-Quran, ya, karena memang bahasa Arab seperti itu, beda huruf, beda arti, beda harokat juga beda arti, beda tasjid dan enggak ada tasjidnya juga beda arti. Dan kita nggak usah sok-sokan berbahasa Arab nih gak tepat temenan gitu. Kadang-kadang kita ngarap-ngarapi tapi keliru kan. Kemarin saya contohkan, kadang-kadang misalnya canom-nom gitu, kau selalu ada dalam kalbuku gitu. Ya, Arab itu kolbun gitu, hati gitu. Kau selalu ada dalam hatiku gitu. Wis pokoknya ketok-ketok hati lah gitu. Tapi dia diarabkan, hatinya diarabkan menjadi kalbu. Padahal kalau kalbu itu artinya anjing. Yang benar adalah kolbu, pakai kof, bukan pakai kaf. Nah, sing tukang adzan juga harus tahu itu hurufnya benar enggak adzannya. Mau adzan kurang kepanjangan, kependekan, keliru kabeh, artinya juga berbeda. Ya, berbeda. Falahun dengan falahun, beda tasdite, ono stok tasdid, stok enggak. Ya. Ada musola al-falah, jangan al-falah. Petani jadinya. Gitu ya. Kalau falah kan kemenangan ya. Kalau falah, nah. Ada pakai apa? Falak mun. Ya beda mana ya gitu. Azan terutama yang terkait dengan agama yang langsung gitu, seperti azan gitu. Jangan dipanjangkan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ananya dipanjangkan. Kalau anna panjangkan artinya sesungguhnya kami. Sesungguhnya kami adalah Muhammad Rasulullah.
Jadi ada tambahan satu huruf alif setelah nun itu artinya menjadi beda. Anna pendek dipanjangkan anna. Kalau anna sesungguhnya, kalau anna panjang tambahi alif sesungguhnya kami artinya. Nah kalau dipanjangkan sesungguhnya kami Muhammad Rasulullah gitu. Ente sopo gitu nggak. Makanya kita perlu belajar dan harus belajar tentang makhraj, tentang huruf-huruf itu agar tidak keliru. Nah, ini juga salah satu contoh rohba dengan rohba, sama bacaannya, sama harokatnya, beda hurufnya dan hurufnya pun hampir sama bunyinya. Jadi sering kaf dengan ha juga seperti itu. Makanya kadang-kadang nikah itu dibolak-balik ya gara-gara ngono. Qabil tu nikah haha, qabil tu nih hahaha. Balik meneh benak iki. Ya mergo keliru baca ini. Kawin ana naib iku padhe lho. Engko gak kepeksa ngono ya nikah. Umpamanya nek keliru kok gak gelem. Ya, keliru. Rohba artinya penuh harap. Rohba cemas. Nah, artinya kan gitu banget. Wal khusyuk. Nah, ini sudah menjadi bahasa kita khusyuk itu. Ya. Enggak usah lari ke Arab. Enggak usah lari ke Arab. Udah bahasa kita. Kita kadang-kadang sering diusir gitu. Balik kono Arab. Lahir nek kene kok. Dan dalil tentang rohba dan khusyuk dalam satu ayat disebutkan oleh penulis wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu khashiin wa kanu lana khashiin. Innahum sesungguhnya mereka, kanu adalah mereka, yusari'una mereka semua bersegera fil khairati dalam perbuatan baik, dalam kebaikan. Wa yad'unana dan mereka berdoa kepada kami, kepada Allah Subhanahu wa taala, raghaban wa rahaban wa kanu laha khashiin. Dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap, cemas, dan mereka adalah orang-orang yang kepada kami mereka khusyuk. Ya, mereka khusyuk. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Dari rohba penuh harap, yaitu mencintai sesuatu, mencintai untuk mendapatkan kepada sesuatu yang dicintainya, itu secara bahasa. Mahabbatul wusuli ila syai'il mahbub. Kecintaan kepada sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang dicintainya. Sementara rohba itu maknanya adalah rasa takut, ya, takut yang menguasai dari yang ditakuti. Nah, rasa takut kepada yang ditakuti itu, yaitu maknanya adalah takut yang menguasai dengan melakukan suatu amalan. Itu rohba. Jadi wedi terus menengai ngono ndak. Justru karena wedinya itu maka dia mendekat kepada Allah dengan melakukan apa yang diperintahkannya. Orang wedi malam. Jadi bedanya takut kepada Allah dengan takut kepada makhluk, kepada tikus misalnya, ada kucing. Itu kalau takut kepada Allah kita mendekat. Kalau takut kepada kucing gitu, mungkin kita diam aja gitu, nggak bergerak. Ono ulo menengai, nggak bergerak waktu dipatu, atau malah lari gitu, lari menjauh. Kalau kita takut kepada Allah mendekat. Kalau lari kepada ular maka kita menjauh. Gitu. Sama-sama takut. Gitu. Makanya takut itu bertingkat-tingkat. Ada takut yang alami. Jadi tidak semuanya. Ada sebagian kita yang menganggap itu takut kepada syirik gitu. Nggak masker barang itu. Kenapa tahu? Wedi corona, syirik itu. Takut itu harus kepada Allah gitu. Yang ngono sing ngono sale.
Gitu. Takut itu bermacam-macam. Ya, ada takut tabii, secara tabiat manusia. Ya, alami lah gitu, takut alami. Itu lumrah, siapapun punya rasa takut. Hatta itu Nabi pun punya rasa takut, kekhawatiran. Ya, contohnya disebutkan banyak dalam Al-Quran, misalnya Nabi Musa. Ya, ketika tukang sihir ini kan takut Nabi Musa gitu. Nabi Musa takut. Masuk kota karena dia khawatir ya, terjadi begini-begini, takut. Oh, Nabi Musa syirik gitu. Enggak ya, begitu. Ya itu takut yang alami gitu, ya, takut alami seperti kita lah gitu. Ya. Adakan ngaji, takut ininya nggak nyala. Ya, takut nggak ada yang datang nanti. Kan gitu, takut itu. Engko panganan kalau sing mangan, kalau sing ngentekno gitu. Itu takut yang alami terjadi gitu. Takut hujan, takut kebakaran dan sebagainya. Karena takut itu tidak menjadikan seseorang keliru, ya, seorang keliru. Syirik misalnya, enggak gitu. Takut alami, semua kita itu punya rasa seperti itu. Dan itu tidak disalahkan dalam agama. Tapi kalau sudah melampaui batas sampai kemudian karena takutnya itu kemudian dia ninggalkan kewajiban, ya, atau melakukan sesuatu yang dilarang, nah ini yang nggak boleh. Ya itu yang nggak boleh. Tapi kalau takut-takut yang biasa, yang wajar, ya khawatir terhadap anaknya, khawatir terhadap istrinya, ya, takut bangkrut dan sebagainya, ya, takut tenggelam, itu naluri manusia, takut yang wajar, yang alami, yang tidak disalahkan dalam agama. Tapi sekali lagi kalau takutnya itu sampai meninggalkan kewajiban, mengalahkan takutnya telah mengalahkan apa yang semestinya dia lakukan, maka itu yang tidak boleh. Takut terjadi kecelakaan karena nabrak kucing, akhirnya nggak jadi pergi. Nah, sudah jatuh kepada tatoyur, keyakinan akan terjadinya sesuatu karena adanya sesuatu. Nah, itu tatoyur dalam agama yang mana Rasulullah SAW mengatakan at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Tatoyur itu syirik, tatoyur itu syirik. Gitu. Orang Jawa ngalani ngalamat gitu, ngalamat. Jadi takut itu ada yang modelnya takut tabii, ada yang takut ibadah. Ya, takut ibadah itu maksudnya adalah rasa takut yang memang harus dikasihkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kepada yang lainnya. Kalau diberikan kepada yang lainnya terjatuh kepada kesyirikan. Itu takut ibadah. Kemudian takut siri. Ini disebutkan oleh siapa? Syekh Utsaimin ya. Pembagian-bagian ini takut siri. Siri itu tersembunyi. Aslinya yo apa yo? Gak jelas tapi takut gitu loh. Gak jelas. Lewat kuburan. Ganting apa sih? Gembyang wedi gitu. Takut apa hantu? Gak jelas hantu. Gak bisa memberikan apa-apa ditakuti gitu. Ya, siri. Ya ini pun kalau sampai kemudian menggagalkan apa yang menjadi kewajibannya, maka yang nggak boleh, yang nggak baik, nggak benar gitu. Ya, yang nggak benar. Akhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita teruskan. Jadi kalau rohbah tadi apa? Penuh harap. Ya. Satu kecintaan untuk mendapatkan sesuatu dari yang dicintainya. Sementara rohbah cemas, ya, hanya takut menguasai, takut yang menguasai sehingga dia melakukan suatu amalan. Kemudian yang ketiga adalah khusyuk. Ya, khusyuk adalah ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala karena keagungan Allah. Ya, ketundukan karena keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara memohon keselamatan
atau memohon selamat dengan ketentuan dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala, baik ketentuan atau qada yang kauni atau syar'i, takdir kauni atau takdir syar'i. Khusyuk, tunduk. Ketiga-tiganya ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah harus ada ya, harus terkumpul. Khauf, ya, roja, rasa takut, penuh harap. Ini tidak boleh dipisah-pisahkan. Harus ada pada diri kita semuanya. Tidak boleh yang satu lebih dominan daripada yang lainnya. Antara penuh harapnya lebih dominan daripada rasa takutnya, atau rasa takutnya lebih dominan daripada rasa harapnya. Ada orang yang berani melanggar larangan-larangan Allah. Karena apa? Rasa takutnya rendah, dikalahkan oleh penuh harapnya. Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Pengasih. Ya. Allah itu Maha Toleran lah gitu, dan sebagainya. Sehingga apa? Dia gampang melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dia lebih dominan pada penuh harapnya bahwasanya Allah itu Maha Pengampun. Dia lupa bahwasanya Allah itu juga sangat keras siksanya. Ini jadi harus seimbang. Ada orang yang takutnya lebih dominan daripada penuh harapnya. Ya. Takutnya lebih dominan. Sehingga ya gitu. Kebalikannya dari itu. Gitu. Sampai berlebih-lebihan gitu ya. Sampai berlebih-lebihan. Wis dilakoni sampai sholat malam, menyiksa diri sampai seperti itu, sampai menyiksa dirinya. Akhirnya ya terjatuh juga dalam kesalahan. Oleh karena itulah harus ada dua-duanya, rasa takut dan juga sekaligus penuh harap. Ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, selain kita khawatir, takut amalan kita nggak diterima, sehingga kita betul-betul mempersiapkan diri, ya, memenuhi syarat-syaratnya, memenuhi rukun-rukunnya, gitu. Karena kita takut ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus karena kita berharap dengan betul-betul ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan ada yang pincang, yang satu lebih dominan daripada yang lainnya. Penuh harap saja, akhirnya sholatnya sak penake dhewe, wudu ya sak penake dhewe. Gitu ya. Gitu. Sak penake Islam itu gampang kok pokoke. Ngono tok aja, Islam itu gampang. Allah itu tahu kok kalau kita susah. Padahal susahnya itu mau ngono tok, panunen lah gak wudu. Misalnya gatelan terus gak wudu. Padahal dokter juga enggak melarang kena air itu enggak gitu. Itu karena penuh harapnya terlalu tinggi dibandingkan rasa takutnya. Jadi betul-betul harus seimbang seperti dua sayap burung gitu. Kalau yang satunya lemah maka dia akan terjatuh. Ya akan terjatuh. Harus sama-sama. Harus ada dua-duanya. Kalau satunya nggak ada sayapnya, yo piye gitu mah. Manu sayap sisan. Yo gak ngarep iso terbang gitu. Nah, makanya harus ada dua-duanya. Jadi rasa takut dan penuh harap itu sama seperti sayap burung ada pada burung gitu. Supaya bisa berjalan, supaya bisa terbang. Wa dalilul khasyah, dan dalil khasyah takut tadi ya. Disian mesti waca. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, fala tahsyauhum wahsyauni. Maka janganlah kalian takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku. Jangan sampai rasa takut kita kepada manusia itu kemudian kita menjadi melanggar larangan Allah atau meninggalkan kewajiban. Itu namanya lebih takut kepada selain Allah, gitu, selain Allah. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kadang-kadang orang karena imannya enggak kuat atau ilmu yang enggak ada padanya tentang masalah-masalah seperti ini, kemudian orang itu lebih takut kepada omongan dukun daripada omongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman begini, siksanya begini, itu enggak takut. Tapi kadang-kadang omongannya orang lain, gitu. Omongannya dukun, kon bisa nglakoni ngene, utawa nggih liali lagi. Nggih liali gitu. Liali iki waktu iki, gitu, waktu iki. Waktu. Jenenge apa, Mas? Iki gak cocok digawe supir iki. Ya. Gak cocok digawe supir iki. Iki cocoke digawe wong miyangan misalnya gitu. Ya, digawe miyangan alongan gini biasa. Nek digawe supir iso tabrakan.
Lu ikut takut ya Masya Allah gitu. Bisa takut sebegitu takutnya gitu. Atau suami yang istrinya hamil gitu. Kadang-kadang ketakutan mateni tikus. Padahal tikus itu kan disuruh mateni ya. Cecak bareng. Gak wani. Mergo ki nyongko ndak anake lahir kondisi ini seperti tikus yang dibunuh itu. Lho ngono iku semancep-cep nang ngene atine. Ya semancep-cep. Diwangi gak mergawi. Ya engko ndak ngotek iwak nang ngene gorong terus susange katut. Itu kan yo wis nemeni ning ngono kan gitu. Lah itu takut yang keliru gitu loh. Ya, itu namanya takut, lebih takut kepada selain Allah daripada takut kepada Allah. Mestinya kalau dia takut kepada Allah, ya sudah tawakal kepada Allah. Ya, tawakal kepada Allah. Allah sambil tadi memenuhi tiga hal yang ada pada tawakal. Ya, apa tadi? Jujur di dalam ketergantungannya kepada Allah. Yang kedua, apa? Yakin bahwasanya Allah akan memenuhi janjinya dan kemudian mencari sebab. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Mungkin cukup di sini dulu apa yang bisa kita pelajari bersama-sama sebagai pembukaan pada pengajian bahasan kitab ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Katanya Mas Alek mau bakar-bakar soalnya katanya ya. Ya, sehingga ada waktu untuk bakar-bakar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.